Ini adalah padepokan yang baru yang sudah selesai pada tahap 1. Alhamdulillahirobbilalamin, berkat dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari doa saudara-saudaraku semuanya, padepokan Nurjat Sejati tahap 1 sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari hasil penjualan aksesoris, madu, kunir, ada sorban, rompi, tasbih, gelang, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah bisa untuk membangun padepokan Nurjat Sejati. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku yang telah memahari atau membeli aksesoris maupun souvenir yang ada di padepokan. Ya, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah musola yang kita buat untuk sholat santri maupun saudara-saudara kita yang datang. Karena di padepokan yang lama belum ada musolanya, dan alhamdulillah ini padepokan yang baru sudah ada musolanya. Pokoknya insya Allah sehabis lebaran total semuanya pindah ke tempat ini, ke padepokan yang baru ini, termasuk kedua rumah saya ini, dan semua yang ada di tempat ini semuanya saya berikan untuk santri dan pengurus. Jadi rumah saya ini akan ditempati oleh pengurus, dan yang sebelah kiri akan digunakan untuk santri, dan yang lainnya digunakan untuk saudara-saudara kita yang datang. Jadi sampai itu kalau cari orang itu cari yang tepat. Carilah orang yang tepat, yang bisa menghargai, yang bisa menghormati, yang bisa menyayangi. Hidup sampai kayak di surga. Tapi kalau ketemu sama orang yang nggak tepat, hidupnya sampai kayak di neraka. Nggak enak bener ya. Ngelakoni opo salah. Nggak enak bener, nggak enak api. Kabeh didelok elek. Makanya kalau orang selalu berpikiran yang buruk, orang kalau selalu mengingat-ingat keburukan orang, maka semuanya akan terlihat buruk. Tapi kalau kita mengingat-ingat kebaikan orang, maka semuanya akan baik. Maka jangan diingat-ingat buruknya, supaya hati kita tidak buruk. Tapi ingat-ingatlah baiknya, maka semuanya akan menjadi baik, dan hati nanti akan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah ini adalah proses pembangunan gapura tahap 2. Jadi sana gapura 1, di sini gapura 2. Ini sedang dibangun. Monggo Mas Agus ini. Nah, ini untuk gapura tahap 2-nya. Ini nanti akan dibuat gapura Majapahitan, insyaallah. Ini masih dalam tahap pengerjaan oleh tukang-tukang kita. Sini sayang. Nah, ini nanti untuk tempat makan saudara-saudara kita yang datang nanti, supaya ada tempat untuk makan. Dan setelah itu nanti di sini kita bangun untuk penginapan. Depannya ini kita buat untuk penginapan, supaya saudara-saudara kita yang datang bisa istirahat di padepokan.
Nah, ini alhamdulillah semennya sudah datang. Ini bantuan dari Kapolres Tulungagung. Pak siapa saya lupa itu yang pembersihan di rumahnya itu. Semangat Kang. Taruh aja. Ya. Sakit. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah kamar mandi yang kita gunakan khusus untuk tamu-tamu kita yang datang. Ini alhamdulillah, moga Mas Agus sudah hampir jadi untuk kamar mandinya, luas insya Allah di dalam. Coba lihat di dalam Mas Agus. Monggo Kang. Belum datang semua, Pak. 10 kamar mandi. Ini untuk putri, sini untuk putra. Nanti disingkat sininya, insya Allah. Ini cinta. Ini nanti kalau di ini diurut lagi saya. Iya dong. Nanti diratain dulu pakai pikum. Terus nanti kasih suket. Nah, ini adalah padepokan yang baru yang sudah selesai pada tahap 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat dari ridha Allah Subhanahu wa taala dan dari doa saudara-saudaraku semuanya, padepokan Nur Dan Sejati tahap 1 sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari hasil penjualan aksesoris, madu, kunir, ada sorban, rompi, tasbih, gelang, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah bisa untuk membangun padepokan Nur Dan Sejati. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku yang telah memahari atau membeli aksesoris maupun souvenir yang ada di padepokan. Dan perlu kita sampaikan bahwa kita tidak pernah meminta sumbangan apapun kepada pihak manapun. Jadi kalau ada yang meminta sumbangan dan mengatasnamakan padepokan atau saya Samsudin Jadab, bisa dipastikan adalah penipuan. Sebab saya tidak pernah meminta sumbangan apapun dalam bentuk apapun dan kepada siapapun. Monggo kita lihat pembangunannya. Ada orang di sini. Siapa? Santri. Iya. Oh iya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ini nanti untuk ruang ruqyah. Dan yang sebelah sini ini untuk ruang terapi.
Nah, ini adalah ruang terapi. Dan ini untuk ruang, oh dikunci. Kita dalam. Ada 3 ruangan. Kalau malam masih di atas. Nah, ini untuk lantai 2. Pak, insya Allah sehabis lebaran tempat ini saya berikan untuk semua santri, termasuk kedua rumah saya. Semuanya saya berikan untuk santri, untuk pengurus, dan untuk kenyamanan pasien yang datang atau saudara kita yang silaturahmi. Dan saya akan kembali ke rumah saya yang dulu. Dan ini adalah tangga untuk menuju lantai 2. Dan insya Allah nanti setelah lebaran, kalau ada rezeki, kita akan membangun terus melanjutkan ke lantai 2 untuk digunakan santri, insya Allah. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah musola yang kita buat untuk sholat santri maupun saudara-saudara kita yang datang. Karena di Padepokan yang lama belum ada musolanya, dan alhamdulillah ini Padepokan yang baru sudah ada musolanya. Pokoknya insya Allah sehabis lebaran total semuanya pindah ke tempat ini, ke Padepokan yang baru ini, termasuk kedua rumah saya ini, dan semua yang ada di tempat ini semuanya saya berikan untuk santri dan pengurus. Jadi rumah saya ini akan ditempati oleh pengurus, dan yang sebelah kiri akan digunakan untuk santri, dan yang lainnya digunakan untuk saudara-saudara kita yang datang. Intinya semuanya saya serahkan kepada pihak pondok, pihak Padepokan, dan saya akan kembali ke rumah saya. Monggo. Nah, itu sayang, yang sana itu, nah itu sana adalah gapura. Di sini tempatnya sayang ya, di sini sayang. Itu para pekerjanya. Belum semua rata. Oh, belum semua datang. Nah, saudara-saudaraku semuanya, lover Padepokan, ini adalah gapura yang digunakan untuk keluar masuknya pasien. Jadi nanti bisa mengontrol santri maupun saudara-saudara kita yang datang. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah mendoakan berjalannya pembangunan Padepokan. Alhamdulillah lancar. Dan alhamdulillah dari souvenir maupun aksesoris Padepokan yang sudah panjenengan beli, alhamdulillah bisa kita gunakan untuk pembangunan Padepokan. Semoga ketika Padepokan ini digunakan untuk beribadah, untuk mendoakan saudara-saudara kita, amal ibadahnya mengalir ke panjenengan semuanya seperti pohon yang berbuah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah saudaraku semuanya,
lahan yang sebelah sana itu sudah kita beli dan sudah kita bebaskan nanti untuk perluasan padepokan. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi, kalau ditambahkan rezeki lagi dipermudahkan oleh Allah, kita akan memperluas yang sebelah sana, Pak, insya Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo Bapak. Monggo. Bila memandang langit tangan pagi ini. Barakallah, pintar. Pintar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dari mana, Kang? Pasuruan. Nah, ini ruang pendaftaran ini, Kang. Ruang pendaftarannya sangat sederhana. Insya Allah nanti akan dibuat ruang pendaftaran yang lebih baik lagi di sebelah sana. Dan ini adalah musolanya ini. Assalamualaikum. Ini musolanya. Oke, barakallah. Ini ruang musolanya yang sangat sederhana sekali. Ini dulunya adalah dapur. Insya Allah akan dibuat musola yang lebih nyaman di padepokan yang baru. Oh, Mas Wiji ada dia. Mas Wiji baru datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriyatin wa sirri sari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi. Nanti malam apa ya? Malam Kamis. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri
siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, saya ucapkan matur suwun sangat datang ibu bapak sedaya sampun purun rawuh datang gubuk kula niki. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dados duluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah datang di gubuk saya ini kepada Pokan Lutut Sejati. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi bertatap muka. Saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan mengingatkan untuk semua saudara-saudaraku, semoga saja kita bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini di jalan Allah. Menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmat sehat. Kalau lagi sehat, jangan sampai lupa digunakan untuk di jalan Allah. Nikmat kita bisa duduk, ini suatu nikmat yang luar biasa. Kita bisa duduk seperti ini. Karena duduk yang kita gunakan saat ini bisa jadi duduk yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa duduk seperti kita ini. Ada banyak orang yang nggak bisa duduk, ingin duduk seperti kita ini nggak bisa. Ada yang terkena penyakit ambeien, ada yang terkena saraf kejepit, ada yang terkena penyakit lumpuh, sehingga tidak bisa duduk kayak kita ini. Loh, kita yang bisa duduk dengan enak seperti ini pernah bersyukur enggak? Kebanyakan sih tidak. Kalau untuk nonton YouTube, untuk ngobrol itu 1 jam, 2 jam, 3 jam itu enggak kerasa. Kalau buat nonton TV, buat ngobrol, buat ngomongin orang itu 3 jam, 4 jam duduk itu enggak berasa. Tapi kalau digunakan untuk
zikir, untuk wirid, untuk ngaji, 1 menit wis aduh, berasanya kayak berat gitu kalau dibuat wirid. Baru 1 menit, buat nonton YouTube atau main game, buat 5 jam gini aja ya nggak berasa. Terus kalau kayak gitu nanti kalau sakit, ya Allah, kalau lagi sehat nggak ingat sama Allah, repot masih. Astagfirullahaladzim. Kita punya mata, ya kita gunakan mata kita ini untuk melihat sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Nggak perlu repot-repot. Pengen punya pengasihan harus ngamalin ajian jaran kuyang, harus ngamalin wirid yang banyak. Itu nomor kedua. Yang pertama, kalau pengen kita itu mudah disukai lawan jenis, ngomong gampang dipercaya sama orang, itu yang pertama ya. Kalau melihat sesuatu hal yang nggak diridai Allah, jangan dinikmati, jangan dilanjutkan. Nanti wanita cantik, swemo gitu ya astagfirullahaladzim gitu. Itu nanti ya cari jodoh ya cepet. Pokoknya kalau nggak digunakan maksiat, pasti yang baik-baik itu datang. Karena kalau kita pengen dapat yang baik, kuncinya harus mau melakukan sesuatu hal yang baik. Pengen dapat jodoh yang baik, ya biasakan melakukan sesuatu hal yang baik. Pengen gampang disukai lawan jenis, sukanya nonton film FF ya katuh lamun tah katuan. Kalau pengen matinya baik, ya dibiasakan melakukan perbuatan yang baik. Pokoknya intinya kalau pengen dapat yang baik-baik, ya dibiasakan melakukan yang baik-baik. Ngomongnya yang baik, tingkah lakunya yang baik, berpikir yang baik. Kalau orang dikit-dikit marah, terus suka ngomong deh Facebook, nulis status di WA, itu nanti dapatnya ya buruk-buruk. Bentar-bentar ngomong, wah urip iki soro mendino ngene ya, bikin status gitu ya. Ini mau goblok ini. Nanti hidupnya ya soro ae. Ya suara terus. Dikit-dikit berantem sama suami, bikin status, suamiku ki jan kaya tembelek. Ya ujune gak telek tenan disawang jengkelnya ae. Karena bikin sedikit-sedikit bikin status, bikin status. Makanya kalau selalu berpikir yang baik, ya nanti akan mendapatkan kebaikan. Kalau selalu berkelakuan yang baik, ya nanti akan mendapatkan kebaikan. Kalau selalu berbicara yang baik, ya nanti akan mendapatkan kebaikan. Karena sesuatu yang baik itu pasti datangnya kepada yang baik-baik. Kalau sesuatu yang buruk, ya datangnya ke tempat yang buruk-buruk. Lalat itu buat ditaruh di bunga yang baunya harum, nggak akan mau. Dia nggak akan mau. Dia akan tetap pergi untuk mencari kotoran. Karena memang sukanya kotoran. Jadi kalau ada orang yang hatinya selalu marah, selalu benci, iri, itu nanti ya pikirannya selalu buruk gitu. Yang dicari ya selalu keburukan orang. Dan kalau orang selalu berpikir yang buruk, maka semuanya jadi buruk. Kalau kita selalu berbicara keburukan orang, kita selalu mengingat keburukan orang, nanti semuanya jadi buruk. Tapi kalau kita mengingat baiknya orang, selalu berbicara baik tentang orang, maka nanti ya semuanya jadi baik. Sampean punya istri sampean kok selalu sampean tuh ngomong bojoku cerewet, bojoku ki genyi, ya jadinya buruk semua, nggak enak apa nih bojomu. Jadi sampean itu kalau cari orang itu cari yang tepat. Carilah orang yang tepat, yang bisa menghargai, yang bisa menghormati, yang bisa menyayangi. Hidup sampean kayak di surga. Tapi kalau ketemu sama orang yang nggak tepat, hidupnya sampean kayak di neraka. Nggak enak bener ngelakoni apa salah. Nggak enak bener, nggak enak api. Kabeh didelok elek. Makanya kalau orang selalu berpikiran yang buruk, orang kalau selalu mengingat-ingat keburukan orang, maka semuanya akan terlihat buruk. Tapi kalau kita mengingat-ingat kebaikan orang, maka semuanya akan baik. Maka jangan diingat-ingat buruknya, supaya hati kita tidak buruk. Tapi ingat-ingatlah baiknya, maka semuanya akan menjadi baik, dan hati nanti akan menjadi
baik. Maka oleh sebab itu saya berharap untuk diri saya sendiri. Saya sebenarnya ngomong kayak gini ngomongin diri saya sendiri. Loh ada loh orang yang tiap hari, ada orang yang ngomenin saya. Dia itu ngomenin saya, wong Gus kok dodolane madu. Sekarang loh orangnya jualan madu. Dulu saya dikomplain, wong Gus kok dodolan madu. Ada yang ngomplain kayak gitu. Sekarang loh orangnya jualan madu. Apa ya aneh. Kadang-kadang mau ketawa, makanya wong maido madune pengen ngono lho, ndak usah repot. Ndak usah repot. Karena kalau kita jadi pemain sepak bola itu jangan sampai terpengaruh dengan omongan dari supporter. Supporter itu enaknya kuncinya cuma dua. Penonton itu cuma dua, lah enggak nyacat ya nyocot. Lah sampai kita itu main jadi pemain, kita ini kan hidup ini punya peran masing-masing. Enak sing perannya jadi petani, ya petani sing tenanan. Mbok diomong model piye ndak usah terpengaruh. Sing penting ya awakmu tenanan dadi petani. Kalau jadi pedagang ya pedagang sing tenanan. Kalau jadi kiai ya kiai sing tenanan. Kalau jadi dukun ya dukun sing tenanan. Kalau jadi santri ya santri sing tenanan. Kalau sampean jadi istri ya istri sing tenanan. Kalau jadi suami ya suami sing tenanan. Kalau jadi anak sing tenanan. Ojo setengah-setengah bendak madel. Dan jangan terpengaruh dengan omongan orang. Karena orang ngomong itu kayak penonton supporter itu. Kalau sampean semuanya lagi main bola nih, lagi main bola, terus ada orang teriak-teriak, cemoh, mainnya ora iso, terus sampean terpengaruh. Akhirnya mainnya nggak konsen atau sampean jawab, ora kok, aku lo mainnya tenanan, ya bolanya sampean diambil orang ya gol, wes nggak sih menang. Sampean fokus aja, fokus saja pada permainan sampean, fokus pada perannya sampean, tunjukkan yang terbaik. Itu adalah cara yang terbaik untuk mengalahkan musuh. Jadi tunjukkan kualitas di dalam diri panjenengan, nggak usah bingung menjelaskan ora kok. Lah sama cek main bola, cek rebutan bola ngoten niku. Terus yang diurke nek supporter sing bengok. Kowe goblok semuanya. Kak Jaka kowe goblok main ora iso. Terus sampean dengarkan omongan orang yang di atas itu atau sampean nyahutin ora. Oh ya aku lo pinter ngono. Ya balmu dijaluk karo lawan ya gol. Ora sida menang. Fokus saya karena permainan bola itu sampai sampean bisa menang. Wong wingko dadi ndelongok, dadi bingung dhewe, itu terheran-heran. Jadi bagaimana cara kita itu menunjukkan kualitas kita, bagaimana cara yang terbaik untuk mengalahkan musuh itu ya tunjukkan kualitas diri kita, tidak usah terpengaruh dengan omongan orang. Yang terpenting kita hidup ini mempunyai peran masing-masing. Kita hidup ini kayak dalang itu loh Bu, Pak, kayak wayang itu loh, wayang yang semuanya itu mempunyai peran. Ada yang perannya jadi petani, ada yang perannya jadi pedagang, ada yang perannya jadi santri, ada yang perannya jadi kiai, ada yang perannya jadi kuli. Semuanya punya peran masing-masing. Yang penting ketika melakukan peran itu mau sing tenanan. Ojo setengah-setengah. Setengah-setengah mateng ora, mentah ora, akhirnya bosok dipangan ya ora enak. Jadi harus yang setenanan. Supaya kita bisa benar-benar tenanan ketika melakukan peran tadi. Itu ya kudu duwe ilmune. Lek enggak duwe ilmune ya ngambang. Sampeyan dadi petani ya kudu golek ilmune petani. Sampeyan dadi kuli ya kudu belajar ilmune kuli. Mene kuli tukang ya kudu iso belajar ilmune tukang. Sampeyan jadi perannya jadi pedagang ya pedagang sing tenanan ya kudu belajar ilmune dagang. Biar hidup itu enggak gupuan, enggak bingungan. Kalau sampai enggak punya ilmunya, urip itu bingungan, gupuan. Punya istri, pokoknya sampean jadi suami, punya istri cerewet bingung. Kalau enggak punya ilmunya, padahal kalau punya ilmunya ketika istri cerewet itu berarti sampean akan dijadikan suami yang sabar. Oh sampean pikir bojone kiai nurut-nurut ora. Bojone kiai iki cerewet-cerewet, Bu. Pak, sampean aja ngira bojone kiai nurut ora. Bojone kiai malah cerewet. Kenapa? Biar kiainya tambah sabar. Punya anak yang bandel. Wih, berarti panjenengan itu diminta untuk jadi orang tua yang sabar. Lah saiki duwe bojo cerewet mbok kaplok, ya bojomu minggat kowe gak duwe bojo. Duwe anak sing rada bandel mbok getak, mbok kaplok.
engkau ganti anak gede titik kowe digetak dikaplok genten Bu Pak. Kalau punya anak yang bandel itu berarti panjenengan diminta untuk jadi orang tua yang lebih bersabar. Caranya piye? Ya sampean kan anak itu adalah titipan dari Allah. Bojo ya titipan dari Allah. Ya terus ndonga, bengi, tangi, terus ndonga, ya Allah, engkau telah menitipkan anak kepadaku. Terus anakku saiki bandel. Tulung ya Allah, lembutkanlah hati anakku. Matur ngomong karo sing nitipno gampang lho sebenarnya. Donya, bojo, anak iki kabeh titipane Gusti Allah. Lek dikai beban masalah berarti kau nyedek karo sing ngei masalah ngono nggih. Paham ya? Terus yang kedua masalah ilmu. Ini penting supaya urip sampean itu enggak gupuan itu, enggak bingungan. Lu sampean semuanya jadi anak-anakku semuanya kok ndelalah dadi dukun, kayak abahmu iki. Dadi dukun. Terus sampai nanti kok ndelalah sama orang dikomentari. Wah, kowe iki dukun apa isomu tukang rosoke dadi dukun itu. Alah kowe iki dukun apa penipu. Kalau sampean nggak punya ilmu, jatuh sampean. Kalau sampean meladeni orang yang menghina panjenengan, sampean akan jatuh seperti orang gila yang menggoda sampean menjawab berarti padha karo wong padha-padha gendeng, padha-padha gedengi, padha-padha gila nih. Kalau diladeni sampean jatuh, nggak diladeni sampean mangkel. Lah iki butuhe santri ning ngendi-ngendi nggawa kantong kresek. Supaya nanti kalau semuanya ada yang mencaci segera diambil caciannya, masukkan ke kantong kresek, buang di tong sampah. Biar enggak muncul sakit hati. Kalau ada yang muji yuk dimuk, lebokne kantong kresek buang di tong sampah ben ora sombong. Ini butuhnya ilmu. Ben uripe iki enggak gumpuan gitu. Engko dinyak wong langsung jatuh. Terus dipuji wong membur dhuwur. Ayo repot itu. Uripe mung karena pandangan orang. Ini karena nggak punya ilmu, nggak punya pendirian. Makanya orang hidup itu harus punya ilmu. Karena ilmu itu adalah pengertian. Pengertian itu artinya adalah nur cahyo. Jadi kalau sampean mau jalan, kalau ada lampunya, ada cahayanya, ya santai mawon. Karena tahu jalannya. Bengi sampean mlaku ngangge obor atau pakai senter ada cahayanya. Kan nggak kebingungan, nggak gulupukan gitu. Tapi kalau jalan nggak punya ilmu, nggak punya cahaya, gelap ya bingungan. Akhirnya apa? Ya nabrak-nabrak gupuan, titik-titik bingung, titik-titik gupuh, titik-titik sedih, titik-titik was-was gitu aja terus. Karena nggak ada cahayanya. Inilah butuhnya kalau kita punya ilmu. Karena ilmu ini akan menjadikan kita tahu tujuannya hidup. Ilmu itu fungsinya, kegunaannya yang paling utama itu supaya kita tahu tujuannya hidup. Kalau kita tahu tujuannya hidup, seperti apapun masalahnya, seperti apapun cobaannya, nggak jadi masalah. Mau punya istri cerewet kek, mau nggak punya uang kek, mau badan kita sakit kek, mau suami kita pelit kek, masalah apapun nggak jadi masalah. Semua masalah nggak akan menjadi masalah karena tahu bahwa semua yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Punya anak cerewet ya berarti jadi orang tua yang sabar, mulai enak. Badan sakit yang pernah sehat kan gitu enak. Wah semuanya enak aja, nggak jadi masalah. Karena tahu tujuannya hidup. Kayak semuanya ibu ini dari mana? Semuanya dari Surabaya. Mau ke Blitar. Karena tahu tujuannya ke Blitar, tujuannya ke Gus Samsudin, ya santai aja. Ya penting sampai ke Blitar gitu aja. Atau yang dari Blitar ini mau ke kota. Karena tahu tujuannya mau ke kota, nggak ada masalah. Mau orang mau bilang nanti kota itu jauh, mau dibilang di jalan itu nanti ada jalan yang nggak bisa dilewati, banjir, nggak jadi masalah. Orang ngomong seperti apapun nggak jadi masalah karena sudah tahu kota Blitar ya berangkat aja, santai aja. Orang ngomong seperti apapun nggak akan terpengaruh. Ada apapun di jalan juga tidak terpengaruh karena tujuannya sudah sampai di kota Blitar. Inilah kalau orang tahu tujuannya hidup. Kalau sampean kalau jadi saya coba gimana? Baru begini katanya begitu.
Dikatakan nanti seminggu lagi, paling lama 1 bulan lagi, padepokannya Gus Samsul ini pasti tutup. Nyatanya ini sudah hampir 2 tahun ya tetap aja, malah tambah ramai. Ini kalau semuanya nggak punya ilmu ya bingung seperti ini. Sudah bingung, wah apa iya ya, kok sebulannya tutup. Akhirnya nggak punya pendirian, nggak punya pendirian. Akhirnya bingungan. Nah inilah butuhnya kita punya ilmu supaya tahu tujuannya hidup. Diingat-ingat, kita punya ilmu itu bukan supaya diri kita itu sakti, supaya diri kita itu jaduk, bukan. Orang punya ilmu itu supaya tahu tujuannya hidup, supaya hidupnya nggak kubuan, nggak bingungan, nggak kalau dikasih sehat lupa sama Allah, terus kalau dikasih sakit terlalu sedih, ya Allah enggak begitu. Santai mawon kalau orang punya ilmu. Itu adalah tujuan utamanya. Nah, karena ilmu ini membuat kita tahu tujuannya hidup, berarti ilmu ini bukan sekedar untuk mengetahui tujuannya hidup, tapi ilmu ini adalah kebutuhannya hidup. Ilmu itu berarti bukan hanya sekedar supaya kita tahu tujuannya hidup, tapi ternyata ilmu itu adalah kebutuhannya hidup. Ilmu itu adalah kebutuhannya hidup, supaya kita itu benar-benar bisa terus melakukan kebaikan tadi, biar nggak terpengaruh. Terus aman kalau punya padepokan terus punya banyak santri, kok adalah santrimu mau yang dulunya datang niatnya ngabdi, terus dikasih rezeki, dikasih gaji, terus masih pengen lagi. Kalau sampean nggak punya ilmu, marah sampean, gedek sampean. Ada yang sudah sampean urusi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan, terus akhirnya jelek-jelekin sampean. Kalau sampean nggak punya ilmu, wah bisa kacau balau itu sampean. Bisa malah males ngurusin orang lagi, atau jangan-jangan sampean nanti malah terbawa hawa nafsu, masuk penjara, bunuh orang. Nah ini kalau nggak punya ilmu, nurutin hawa nafsu ini, hati-hati. Inilah tujuannya kita supaya punya ilmu, supaya kita bisa ikhlas di dalam melakukan kebaikan. Karena ketika melakukan kebaikan itu butuh kesabaran dan juga butuh keikhlasan. Ini yang terakhir ini saya bilang, ini penting Kang. Sampai nek nglakoni apik kuwi mau kudu disertai dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Ini pasti hasilnya mantap. Tak kandhani demi Allah. Lek sampean nglakoni iki mau demi Allah, engko hasilnya engko enak. Hasilnya engko jan enak. Yang penting ketika melakukan kebaikan itu mau disertai dengan kesabaran dan keikhlasan. Sampean apik karo bojo, emang sampean tugasnya apik. Bojo apik apa ora karo awakmu enggak penting, kowe tugasnya apik. Sampean apik karo tangga ya kudu apik ambek tangga. Masalah tangga apik ora karo awakmu gak penting. Penting apik ya. Sampean baik sama teman ya apik ya. Enggak usah mikir temanmu baik apa ora karo awakmu. Ini kok demi Allah sampean kok. Kowe uripe enak demi Allah, demi Rasulullah. Ini sayang, walaupun saya belum bisa jadi orang baik, tapi sedikit saya sudah bisa merasakan nikmatnya. Makanya saya ngomong. Kalau saya belum merasakan, saya nggak akan ngomong. Demi Allah saya nggak akan ngomong kalau saya belum merasakan. Saya itu juga sekarang ini kadang-kadang mikir, aku ki jane goblok, yo ora tau ngaji, salate yo cek kadang bolong, wirite yo mengarang-arang. Tapi kok perasaanku uripku enak. Perasaan saya, hidup saya itu dari dulu enak ya. Pengen apa ya, tanya istri saya. Saya pengen apa aja dari dulu alhamdulillah terkabul. Yang aku pengen di omah duwe. Yang aku pengen duwe mobil duwe. Yang aku pokoknya selalu itu aja, enak-enak aja. Lah ini sebenarnya apa yang saya dapatkan ini bukan dari apa yang saya kerjakan. Bukan saya. Kerjaan saya itu nggak lebih baik dari kerjaan orang-orang. Sama-sama kuli, sama-sama ya tukang rosok, nggak ada bedanya. Tapi yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan ini doa dari orang tua saya. Itu yang saya rasakan. Karena saya ketika kecil dari mulai SD sampai saya SMP atau sanawiyah, kalau di sini SMP, itu saya itu mengurusi orang tua saya. Bapak saya itu selama 5 tahun, maamnya saya suapin, minumnya saya suapin pakai sedotan, BAB-nya saya yang nyebokin, mandinya saya yang ngelapin. Itu selama 5 tahun saya mengurusi itu. Mungkin rasanya agak-agak gimana gitu ya. Ketika anak-anak yang lain bisa bermain, itu saya ngurusin orang tua saya.
Tapi alhamdulillah ketika dewasa ya apapun yang saya lakukan seperti mendapatkan kemudahan. Inilah berkah dari mengurus orang tua, insya Allah. Jadi saya harapkan ke panjenengan semuanya ketika panjenengan jadi santri harus punya pengendalian diri supaya tahu jati diri dan bisa menempatkan diri. Jangan sampai mudah dikendalikan oleh apapun, termasuk uang, termasuk pujian, keterkenalan dan lain sebagainya. Ketika melakukan kebaikan, lakukan dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan, baik sama teman, sama tetangga, sama saudara, terutama sama orang tua. Itu yang pertama. Baik yang pertama kepada orang tua. Orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kita secara zahir adalah ibu dan bapak kandung kita. Orang tua, ibu dan bapak guru kita. Yang ketiga adalah orang tua mertua kita. Itu 3 hal dulu yang paling baik. Yang kedua, baik dengan orang yang terdekat dengan kita. Yang pertama dengan istri kita. Percuma kon apik dipandang dengan semua orang, tapi kalau sama istri jahat. Kalau punya suami, yang istri punya suami, ya baiklah dulu dengan suaminya. Jangan sampai bohong sama suami, jangan sampai ngelawan sama suami, jangan sampai bentak suami. Yang nggak disukain suami jangan dilaku. Ini yang megang harus istri. Jangan yang ngomong jangan laki-laki. Kalau yang ngomong laki-laki nggak dianggap. Yang laki ya pegang ilmu laki-laki yang baik-baik, yaitu yang paling sayang sama istrinya. Ini harus dipakai ilmunya sesuai pada penempatannya. Ngoten nggih. Ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan kita lakukan sesuatu hal yang baik sesuai dengan koridor kita masing-masing, sesuai dengan fungsinya kita masing-masing, sesuai dengan keadaan kita yang masing-masing. Karena yang terbaik itu yang saat ini kita jalani dan kita dapatkan. Inilah yang terbaik menurut Allah, pasti terbaik untuk diri kita. Monggo santri di belakangnya pasien agak maju supaya santri bisa di belakangnya. Maju ibu, sayang sini maju. Yuk, jangan gerumbul. Dan perlu saya jelaskan dan perlu saya tegaskan untuk saudara-saudaraku semuanya bahwa di tempat ini metode pengobatannya yang pertama adalah ruqyah, yang kedua adalah terapi, dan yang ketiga konsultasi sekalian dibawakan daun bidara dan garamnya. Sana aja Mas Agus, jangan saya terus bosan yang nonton saya. Jadi dari sini ke sana saya jelaskan metode pengobatan di Padepokan ini. Yang pertama adalah ruqyah, yang kedua adalah terapi dan konsultasi, dan yang ketiga dibawakan daun bidara dan garam. Itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Kalaupun panjenengan mau membeli souvenir, baik itu kunir maupun madu dan lain sebagainya, sorban, itu hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Yang tidak mau dan yang tidak mampu tidak dipaksakan. Panjenengan datang ke sini ikut ruqyah, terus nanti ketemu sama saya, konsultasi, terus diterapi, dibawakan daun bidara. Kalau mau pulang silahkan pulang, tidak ada yang meminta uang ke panjenengan. Tapi kalau mau beli aksesoris, souvenirnya, kulit maupun madu, ya silahkan, monggo, bagi yang mau dan yang mampu. Yang tidak mau dan yang tidak mampu tidak dipaksa. Tidak yang berobat harus beli kunir, tidak. Yang berobat harus beli madu, tidak. Kalau mau melakukan doa khusus ya monggo. Nanti ada selamatannya, ada potong rambutnya dibuang di sungai, nanti kita doakan bersama-sama, itu ya monggo, bagi yang mampu dan yang mau. Yang tidak mau dan yang tidak mampu tidak dipaksa. Panjenengan datang ke sini, daftar di sana, duduk di sini di ruqyah, terus nanti diterapi, terus nanti saya datangi
untuk konsultasi, terus setelah itu nanti dibawakan dan bicara. Kalau mau pulang ya pulang-pulang, tidak ada yang memaksa. Jadi kenapa pendaftaran tidak saya kasih biaya pendaftaran, supaya yang benar-benar tidak mampu bisa saya layani. Kalaupun nanti mau doa khusus maupun beli aksesoris ya monggo, hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Dan itu nanti untuk pembangunan padepokan. Ngerti paham nggih? Paham ya? Ini saya sampaikan supaya jenengan nggak bingung, wah duitku sakmene kok aku bayarnya kurang, wah iki kok aku ngeki piro. Akhirnya pengobatannya nggak bisa maksimal. Nah mikirin duit. Makanya saya jelaskan, sampai nggak bawa uang, nanti tetap semuanya diruqyah, diterapi, konsultasi. Setelah itu saya kasih daun bidara dan garam. Kalau pulang nggak ada yang minta uang. Paham nggih? Supaya pengobatannya bisa maksimal, bisa fokus ke pengobatannya. Karena pengobatan ini seperti orang ngasih makan, seperti orang ngasih obat. Kalau sampai ndak makan, ndak bisa memasukkan ke dalam tubuh, ya percuma. Nggak akan ada fungsinya. Jadi ketika saya ruqyah, matanya terpejam. Ayo sekarang praktek. Praktek. Ruqyah itu artinya adalah sembur. Jadi orang ruqyah itu kode karo dukun yang nyebur, yaitu. Jadi orang yang nggak tahu jangan datang ke dukun. Malah kalau sampai datang di ruqyah itu ya datang ke dukun. Di ruqyah itu artinya adalah sembur. Dan yang disemburkan adalah Al-Qur'an. Yang ditiupkan itu adalah asma Allah, wujudullah. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi harus ada yang ditiupkan. Harus ada yang ditiupkan. Karena ruqyah sendiri artinya adalah ditiup, disembur. Sekarang praktek. Mata terpejam. Matanya terpejam. Kepalanya nunduk ke bawah. Dan rasakan asma Allah mengalir, membersihkan semua penyakit dohir maupun batin yang ada di dalam diri panjenengan. Jangan dilawan, diresapi seperti ketika panjenengan makan begitu, dinikmati. Dan saya harap panjenengan benar-benar harus yakin, bahkan bukan hanya yakin, tapi hakul yakin kalau obat yang paling mustajab itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah obat untuk berbagai macam penyakit. Makanya nggak perlu tanya. Kadang-kadang tanya, saya itu penyakit medis apa non medis Gus? Nggak penting. Karena Al-Qur'an itu obat dari penyakit medis maupun non medis. Oke, monggo dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nurid dhati wasir sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba-Mu ridha dan maunahmu ya Allah.
apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, keluar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam Siapa namanya ini? Ciu Dari mana? dari Bakung Blitar. Keluhannya apa? Badannya gatal-gatal. Mulai kapan ini? Dari umur 2 minggu. 2 minggu? Seluruh badan? Kasihan ya. Oh iya. Kalau malam nggak bisa tidur, kakinya sampai kayak gini nih. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid Kasih mie. Mie-nya apa? Sini dulu. Nangis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Ada yang menempel. Sedekah diterapi dulu ya. Dari mana ya? Dari Ternat. Namanya siapa? Nurul. Kata orang buat orang. Bahasa Ramadan semuanya. Sedekah diterapi ada yang nempel. Itu ya dulu. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا